belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Mari membaca dengan nyaring. Perhatikan intonasi pada saat membaca. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. 2. Apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian dan menyiapkan peralatan sekolah. 3. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nama-nama kelengkapan seragam pramuka adalah baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Nah, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Kegiatan yang pertama adalah memakai baju. Iya ya, dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua memakai kaos kaki. Iya. 3. Memakai sepatu. Iya. 4. Mengikat tali sepatu. Iya. 5. Mengenakan ikat pinggang. Iya. 6. Menyiapkan peralatan sekolah. Iya juga ya. 7. Merapikan kamar. Nah, ini mungkin masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Jadi kita centang saja pada kolom tidak. Nah, kalau kalian sudah bisa merapikan kamar secara mandiri, maka kalian bisa mencentang di kolom ya. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Nah, persamaannya adalah 1. Memiliki nama peserta didik. 2. Memiliki lambang atau logo. 3. Memiliki kelengkapan penutup kepala. 4. Bagian bawah seragam berupa rok atau celana. 5. Memiliki kelengkapan pada bagian leher. Sedangkan perbedaannya, 1. Warna dasar seragam sekolah merah putih. Sedangkan pramuka coklat muda dan coklat tua. 2. Seragam pramuka memiliki badge daerah dan jabatan. Seragam sekolah tidak memiliki. 3. Penutup kepala seragam sekolah berupa topi. Penutup kepala pramuka berupa baret. 4. Rok dan celana seragam sekolah berwarna merah hati. Rok dan celana seragam pramuka berwarna coklat tua. 5. Seragam sekolah menggunakan dasi.
Seragam pramuka menggunakan setangan leher. Nah, perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Berikut adalah penggunaan tanda atribut pramuka siaga putri. Sedangkan yang satunya ini adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra. Seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Coba perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nah, perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut. Ada tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, tanda barung, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama. Perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, tuliskan pada tabel berikut. Tuliskan secara berkelompok sesuai bentuknya. Nah, yang berbentuk lingkaran, yang pertama adalah tanda kecakapan khusus Purwa. 2. Lambang pandu sedunia untuk putri. 3. Tanda pelantikan putri. Nah, yang berbentuk persegi, 1. Tanda pelantikan putra, 2. Lambang pandu sedunia untuk putra, 3. Tanda kecakapan khusus madya. Sedangkan yang berbentuk persegi panjang, 1. Tanda jabatan, 2. Papan nama, 3. Nomor gudeg. Dan yang terakhir yang berbentuk segitiga adalah tanda barung. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Tuliskan. Nah, ini jawaban dapat disesuaikan dengan jawaban kalian masing-masing. Adakah tanda seragam pramuka yang tidak kalian kenal? Nah, kakak beri contoh, misalkan saja tanda kecakapan umum. Ini bentuknya adalah jejer genjang. Kemudian tanda kecakapan khusus utama. Ini bentuknya adalah segi 5. Nah, untuk yang lain terserah kalian ya. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga alat menari. Pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Bunyikan sesuai petunjuk berikut ini. Gerakan tangan. Tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukkan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan, tepukkan tempurung 1 kali di depan. Letakkan kaki kiri di depan, tepukkan tempurung 1 kali di belakang. Gerakan kepala. Kepala menoleh ke kiri. Tepukkan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerak sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukkan tempurung di sebelah kiri. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan dengan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan.
Ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Ada pemungutan suara, kemudian pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, dan lain-lain. Mari menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Apa arti bermusyawarah? Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. 2. Sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Contoh kegiatan bermusyawarah diantaranya berdiskusi menentukan ketua kelas, berdiskusi memilih ketua kelompok, dan berdiskusi saat menyelesaikan permasalahan antar teman. 3. Termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Sila keempat. Apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, tuliskan pendapatmu mengenai hal berikut ini. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Bagaimana cara musyawarah agar berjalan dengan lancar? Ketika kita bermusyawarah, kita harus saling menghormati atau menghargai setiap pendapat orang lain dan tidak boleh mementingkan pendapat diri sendiri. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Iya, menghargai dan menghormati pendapat teman. Perhatikan gambar berikut. Anggota pramuka harus mengenal tanda pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka. Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan karangan pada tempat berikut ini. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Pramuka Siaga SD Mandiri sedang berlatih mengenal tanda pramuka. Seluruh anggota baru mengamati seragam pramuka siaga. Setelah mengamati, mereka berdiskusi mengenai letak tanda pramuka. Dengan berdiskusi, setiap anak bisa memberikan pendapat mereka. Mereka juga bisa saling bertukar informasi. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Berikut ini gambar kegiatan merapikan seragam pramuka. Mari mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Lakukan tahapan gerakan seperti berikut ini. 1. Berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu.
2. Bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut, pertahankan sampai hitungan kelima. 3. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 4. Bungkukkan badan ke sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan kelima. 5. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 6. Bungkukkan badan ke sebelah kanan, kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan kelima. 7. Selama melakukan gerakan ini lutut tidak ditekuk. Lakukan gerakan secara berulang. Adik-adik kelas 3, pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seorang anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Yang pertama adalah P3K, kemudian pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman, dan gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Yang pertama adalah pengatur ruangan, kemudian yang kedua juru masak, yang ketiga penjahit dan juru kebun. 2. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Ya, gambar yang ketiga ya, juru masak, kemudian menjahit, dan juga penabung. 3. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Tanda tutup kepala, tanda pelantikan, dan tanda barung. Nah, sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Tanda pengenal yang dimiliki Siti adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda barung, papan nama, tanda jabatan, tanda lokasi atau pita daerah, dan badge daerah atau lencana wilayah. Sedangkan tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh Siti adalah tanda menjahit, tanda menabung, dan tanda memasak. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, dan tingkat utama berbentuk segi 5.
Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Nah, yang 3 ini adalah gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Dan yang 1 ini adalah gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ada persegi 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi 1. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah kita potong dan kita tempelkan, hasilnya adalah seperti ini. Coba amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Iya, besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan persegi 3. Persegi 2, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah dipotong dan ditempelkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Persegi 3, ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah tali dipotong dan ditempelkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. 1. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Iya. 2. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Panjang sisi persegi sama panjang. 3. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Keempat, sudut persegi sama besar. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah bangun segi 4 dengan keempat sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning,
Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. 1. Tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke bawah belakang. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan. 2. Tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. 3. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. 4. Tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah. Tepukkan tangan di sebelah kiri atas. Tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. 5. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. 6. Tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Nah, apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bisa ya, jadi kakak jawab iya. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Tepukkan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Tepukkan tangan di sebelah kiri. Bagian apa yang paling kamu senangi? Misalkan saja, tepukkan tangan dilakukan sambil berjalan, membentuk lingkaran. Bagian apa yang paling sulit kamu ikuti? Misalkan saja jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Misalkan saja tidak ada. Nah, tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Berlatihlah dengan giat. Berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar.